Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Sahabat, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah raja mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh pelayannya itu terkait dengan ketidakbersediaan Yusuf untuk ikut ke istana dan untuk dibebaskan, maka raja pun semakin penasaran. Kok bisa sudah sekian lama ditahan dan berada di dalam penjara, ternyata masih bisa untuk tidak mau dijemput keluar dan masuk ke dalam istana. Setelah raja tersebut mendengarkan apa yang disampaikan oleh pelayannya, kemudian juga raja itu memanggil para perempuan-perempuan yang pada saat itu ikut bersama jamuan istri Al-Aziz dan mendengarkan kesaksian dari istri Al-Aziz, maka barulah di situ raja merasa yakin, raja percaya bahwa Yusuf ini bukan sembarang manusia. Artinya bahwa Yusuf ternyata memang betul-betul seorang Al-Amin, seorang yang bersih, seorang yang suci, dan seorang yang memang betul-betul dimasukkan ke dalam penjara itu bukan karena atas dasar kesalahannya. Setelah raja mendengar semua informasi baik dari pelayannya sendiri maupun dari para perempuan yang diundang tersebut, maka akhirnya raja dengan bulat memutuskan untuk minta Yusuf dan meyakinkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam bahwa urusan perempuan-perempuan itu sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi, dan Yusuf dirinya bersih. Pengakuan istri Al-Aziz telah mengklarifikasi, telah merehabilitasi nama Yusuf, bahwa Yusuf ternyata memang betul-betul tidak bersalah dan dia dipenjara atas dasar kesalahan orang lain, bukan atas dasar kesalahan dirinya. Kemudian setelah Yusuf diyakinkan terkait dengan kondisi perempuan-perempuan yang ada di negeri tersebut, maka Yusuf pun keluar dengan merasa aman dan damai. Dan beliau pun dipanggil oleh raja. Setelah beliau dipanggil oleh raja, maka raja pun ajak bicara Yusuf dari hati ke hati, ngobrol, istilah kita secara empat mata. Diajak diskusi dan diajak dialog Nabi Yusuf alaihissalam terkait keberadaan negara Mesir, khususnya di masa yang akan datang. Maka pada saat itu pula, tanpa ragu, raja ini menawarkan kepada Yusuf alaihissalam satu jabatan inti di kerajaan tersebut. Akan tetapi jabatan-jabatan inti yang ditawarkan oleh raja kepada Yusuf, Yusuf langsung memilih jabatan itu. Yang dipilih oleh Yusuf adalah, jadikan aku sebagai bendaharawan negeri. Dan Yusuf menyebutkan bahwa dirinya insya Allah akan mampu, cakap, dan piawai dalam mengurus kebendaraan negara tersebut untuk kemajuan negaranya di masa yang akan datang. Dalam hal ini dibolehkan jika seseorang mengajukan lamaran pekerjaan ataupun mengajukan promosi dirinya, dia menyebutkan terkait dengan kelebihan-kelebihan dirinya. Bukan berarti untuk menyombongkan, akan tetapi menempati jabatan-jabatan tertentu, posisi-posisi tertentu untuk meyakinkan orang lain bahwa dirinya mampu untuk menempati posisi itu dan untuk memegang tanggung jawab tersebut. Sehingga ketika seseorang diminta oleh atasannya ataupun oleh tuannya yang nantinya akan ditempatkan satu posisi tertentu, maka orang itu boleh mempromosikan dirinya bahwa dia telah mampu untuk menempati dan bertanggung jawab
pada posisi tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Karenanya sebelumnya saya sampaikan bahwa kisah Yusuf ini adalah merupakan kisah kehidupan umat manusia dari sejak dulu hingga zaman sekarang, dan pastinya sampai zaman di masa yang akan datang. Begitu lengkapnya kisah Yusuf ini. Setelah Yusuf menyampaikan keinginannya kepada sang raja, maka raja pun memenuhi keinginan Yusuf tersebut. Akhirnya sang raja menyerahkan tampuk pemerintahan khususnya dalam bidang kebendaharaan negara, maka Yusuf mulailah bekerja dengan keahliannya. Sahabat yang dirahmati Allah, ternyata apa yang terjadi? Mimpi raja yang ditakwilkan oleh Yusuf inilah yang nantinya akan dihadapi oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Setelah raja memberikan amanah kepada Yusuf, Yusuf pun mengelola perbendaharaan negara. Maka mulailah Yusuf memanage segala sesuatunya, terutama apa yang telah beliau sampaikan kepada pelayan raja, bahwa satu waktu di masa depan akan terjadi 2 musim yang itu membutuhkan kinerja yang luar biasa, kepiawaian yang luar biasa, dan membutuhkan manajemen yang baik dan benar. Karenanya mulailah Yusuf mengatur semuanya. Sampai pada satu ketika apa yang telah disampaikan oleh Yusuf terkait takwil mimpi seorang raja itu, maka sampailah musim yang telah disampaikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam terkait hasil mimpi raja yang ditakwilkan oleh dirinya sendiri, yaitu mulai masuklah musim bercocok tanam. Maka Yusuf mulai minta kepada seluruh pasukannya, kepada seluruh pelayannya, hayo mulai sekarang kita akan bercocok tanam untuk menghadapi 7 tahun masa yang akan datang. Seluruh negeri dihijaukan dengan cocok tanam gandum, dengan berbagai macam tanaman-tanaman yang dibutuhkan di masa musim paceklik yang sudah ditakwilkan oleh dirinya sendiri. Sehingga seluruh pasukan, seluruh pelayan ikut dan mentaati apa yang telah diperintahkan dan diinstruksikan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Mulailah negeri tersebut hijau dengan berbagai macam tanaman, terutama tanaman gandum. Setelah itu hasil tanaman pun mulai dituai, mereka mulai panen, dan apa yang telah disampaikan oleh Yusuf alaihissalam kepada sang raja mulai dilaksanakan, yaitu mereka meminimalisir untuk makan. Mereka simpan barang-barang tersebut, hasil pertanian, hasil bumi itu mereka simpan dengan apik dan dengan rapi, tujuannya untuk dijadikan sebagai bahan makanan di masa yang akan datang. Apakah pada saat itu mereka hidupnya sangat dipersulit oleh Nabi Allah Yusuf dengan akan datangnya masa paceklik di masa yang akan datang? Tidak, mereka tidak dipersulit oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tetapi Yusuf hanya minta kepada mereka, jangan berlebih-lebihan, cukup makan seadanya, cukup seperlunya, persiapkan untuk masa yang akan datang. Mereka semua ikut apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sehingga dari waktu ke waktu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan dan tahun seterusnya berganti, sampailah masa paceklik itu pun terjadi. Dan pada saat itu seluruh negeri mengalami masa paceklik, seluruh negeri mengalami kesulitan. Tetapi hanya negeri Mesirlah yang memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sehingga semua lumbung-lumbung terisi, gudang-gudang terisi, semuanya telah terisi oleh bahan pangan ataupun makanan. Semacam kurang lebih kalau zaman sekarang kita analogikan semacam menteri pertanian
yang mempersiapkan bahan-bahan logistik untuk kebutuhan rakyatnya. Itu dipersiapkan oleh Yusuf. Seluruh negeri dalam keadaan kesulitan, tetapi Nabi Allah Yusuf alaihissalam telah mempersiapkan semuanya, karena beliau sendiri yang telah mengetahui takwil mimpi dan akan terjadi di masa yang akan datang. 7 tahun masa subur, 7 tahun masa kesulitan dan masa paceklik, sulit untuk bercocok tanam. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah terjadi masa paceklik, semua orang kelaparan, semua orang kebingungan. Sementara lumbung-lumbungnya yang dipimpin oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam telah penuh semuanya dengan bahan pokok dan bahan makanan tersebut. Akhirnya dari hari ke hari, seluruh penduduk dari berbagai macam negeri datang ke Mesir. Tujuan mereka hanya satu. Mereka mendengar bahwa pemerintah Mesir menyediakan bahan makanan untuk diperjualbelikan ataupun dibarter. Bagi mereka yang punya uang, tentunya mereka membeli bahan makanan tersebut. Bagi mereka yang tidak punya uang, mereka barter dengan barang-barang yang berharga, barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Satu sama lain, setiap hari, setiap bulan terus berdatangan. Sementara Yusuf alaihissalam, karena beliau sudah mempersiapkan jauh sebelumnya, 7 tahun beliau bercocok tanam bersama para pasukannya, rakyatnya diperintahkan untuk bercocok tanam dan hasilnya dikumpulkan secara bersama-sama. Maka mereka pada saat kesulitan, negeri Mesir khususnya tidak mengalami kesulitan karena di bawah kepemimpinan Yusuf alaihissalam yang mempunyai kepiawaian, kepintaran dan segala macam kelebihan dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sahabat yang dirahmati Allah, dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun berganti tahun, paceklik terus menimpa negeri. Maka satu waktu dari rombongan yang banyak dari negeri-negeri yang lain, datang pula lah serombongan berasal dari satu negeri, yaitu 10 orang saudaranya Yusuf alaihissalam. Mereka datang ke tempat Yusuf untuk menukar barang dengan bahan pokok yang bisa dimakan. Maka ketika mereka masuk ke dalam istananya Yusuf, Yusuf mengenali mereka. Yusuf menyambut mereka dengan penuh kehormatan. Yusuf duduk dengan kebesarannya di hadapan mereka dan di hadapan tamu-tamu yang lainnya. Yusuf mengenal mereka, sementara mereka tidak mengenali Yusuf. Mereka tidak menyangka kalau yang duduk dengan kebesarannya di hadapan mereka, yaitu di hadapan saudara-saudaranya Yusuf, itu adalah dulunya merupakan Yusuf kecil yang mereka buang dan mereka anggap sudah meninggal dunia. Dan Yusuf pun tidak serta-merta mengusir mereka. Bahkan Yusuf alaihissalam sangat menghormati mereka. Diterimanya dengan penuh kehormatan, dijamunya mereka, dan diajak dialognya mereka. Luar biasa. Karenanya Rasulullah sendiri pun memuji akan kesabarannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sahabat yang dirahmati Allah, Yusuf ngajak dialog semua tamu yang datang. Yusuf menghormati dengan penuh kehormatan. Yusuf mengajak dialog mereka dan Yusuf bertanya kepada mereka. Satu persatu ditanya oleh Yusuf, kenapa Anda kesini? Apa kebutuhan Anda? Siapa Anda? Dari mana Anda? Kenapa di negeri Anda? Ditanya oleh Nabi Allah Yusuf satu persatu. Maka sampailah dialog itu, pertanyaan itu kepada 10 orang saudaranya Yusuf alaihissalam.
Ketika sampai kepada 10 orang, Yusuf ini pun bertanya kepada mereka. Padahal Yusuf sudah tahu kalau itu adalah keluarganya mereka. Dalam hal ini, pertemuan Yusuf dengan mereka dan dialognya Yusuf dengan saudara-saudaranya itu, Yusuf mengenali mereka, sementara mereka tidak kenal Yusuf. Mereka menghina Yusuf, mereka menenggelamkan Yusuf ke dalam sumur, mereka mencaci maki Yusuf. Mereka lupa, mereka tidak ingat, sementara Yusuf masih dekat sekali dengan ingatan itu. Karenanya ada satu pepatah mengatakan, la tahtakir madunat falikulli syai'in maziyah. Janganlah engkau menganggap remeh, memandang orang dengan sebelah mata, memandang pekerjaan orang di hadapanmu tidak ada gunanya. Karena segala sesuatu pasti akan ada keistimewaannya. Begitu juga Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau dibuang, beliau dijauhkan dari pandangan ayahnya yang amat sangat menyayanginya. Beliau dicemplungkan ke dalam sumur, tidak diperdulikan lagi, tidak dihiraukan lagi, bahkan dianggapnya sudah meninggal dunia. Dihinakannya Yusuf, dianiayanya Yusuf, disakitinya Yusuf. Semua kejadian itu terbayang di benaknya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi lagi-lagi Yusuf yang mempunyai akhlakul karimah, mempunyai kepiawaian yang luar biasa, mempunyai kecakapan, mempunyai kesantunan, dia terima 10 orang saudaranya itu dengan lapang dada dan tidak mengungkit sedikit pun terkait hal yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dirinya, yang terjadi pada dirinya 40 tahun telah silam. Karena perbuatan siapa? Karena perbuatan kakak-kakaknya, perbuatan saudara-saudaranya itu. Sahabat yang dimuliakan Allah, tentunya kita pun bertanya, dan tentunya ini menjadi pelajaran untuk kita, bahwa Yusuf ternyata memiliki akhlak yang sangat mulia. Kalau dia mau pada saat itu seluruh negeri dalam keadaan kesulitan, seluruh negeri dalam keadaan paceklik, tidak ada makanan di mereka, dan saudara-saudaranya Yusuf datang kepada Yusuf dengan tujuan yang sama, mencari bahan makanan pokok. Yusuf tahu itu adalah saudaranya, tapi Yusuf tidak serta-merta mengusir mereka karena telah memperlakukan Yusuf begitu kejiknya, dan mereka menganiaya Yusuf tanpa mempunyai pri kemanusiaan. Tetapi Yusuf menyambutnya, merangkulnya, dan menghormatinya dengan penghormatan yang begitu tinggi. Apakah yang dilakukan Yusuf kemudian? Insya Allah kita dapat melanjutkan kisah perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.